Stories, I'm a fool for your love. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, sekilas IT. Jadi kalau misalkan kita ngerakit PC, pasti poin pertama yang dipentingin adalah performanya. Terus estetikanya nyusul. Nah, begitu kan? Tapi kalau misalkan gimana nih kalau performanya dapat, estetikanya dapat, dan harganya juga miring. Nah, ini yang paling banyak dicari ya. Soalnya kalau misalkan saya juga ngerakit PC gitu kan, pengen harga yang minim tapi performanya maksimal. Nah, seperti itu. Nah, tapi yang paling penting adalah urusan untuk mendinginkan si prosesor. Supaya si prosesor kita tuh nggak overheat dan si PC kita tetap aman dimainkan tiap hari, bahkan tiap minggu, tiap jam, tiap tahun gitu kan, tetap awet. Jadi kalau misalkan prosesor kita kepanasan terus overheat, itu bakalan mengganggu kinerja si PC kita. Bakalan restart sendiri atau tiba-tiba mati sendiri. Nah, itu akibat dari si prosesornya kepanasan, si PC-nya bisa terjadi seperti itu gitu. Nah, di sini saya punya dua cooler yang cukup baru. Ini dari Deepcool. Kalian juga bisa lihat ya di sini. Ini adalah UL551 dan yang satunya lagi di sini adalah UD551. Kenapa Bang ada dua gitu dengan pen yang sama gitu? Nah, untuk si UL551 ini tuh dikhususkan untuk Intel ya. Terus untuk yang UD551 ini dikhususkan untuk AMD saja. Oke, di sini saya akan coba lihat saja buka bagaimana penampakan si series 551 dari Deepcool ini. Nah, ini untuk Intelnya. Kalau misalkan yang Intelnya ini dikasih bracket tambahan. Nah, seperti ini. Ini untuk Intelnya. Dan untuk soket pinnya di sini ada 4 pin untuk fan-nya, dan untuk ARGB-nya, untuk LED RGB-nya di sini tuh disediakan soket ARGB. Jadi harus support dengan motherboard yang udah ada pin ARGB-nya. Kalau misalkan belum support gimana Bang? Ya paling pakai konverter gitu. Kalau sekilas dari build quality-nya ini tuh cukup kokoh, dengan fan-nya juga kerasanya ya nggak abal-abal. Nah. Terus kalau ukuran dan dimensi si cooler ini terbilang gede. Fan-nya ini dimensi berukuran 136 mm kali 27 mm. Bisa dibandingkan dengan stok cooler AMD, ini terlihat jauh beda. Kan ya. Terus si fan speed-nya 500 up to 1800 rpm. Ini jelas udah cukup efektif ya membuang panas dari prosesor. Apalagi ini mode menghadap ke atas. Jadi langsung membuang panas dari si prosesor. Sekaligus memberikan aliran udara pada VRM motherboard dan memori RAM yang ada di samping-sampingnya. Ya lumayan lah ya, ngebantu mendinginkan si PRM. Kalau mau kita nggak ada heatsink PRM-nya misalkan ya, atau memori RAM kita masih telanjang, lumayan lah, kena angin-angin sepoi-nya gitu kan. Terus cara instalasinya juga cukup simpel ya, tinggal siapkan saja obeng dan kita tinggal langsung tancap ke motherboard gitu. Oke, kita langsung saja ke pengujiannya. Di sini saya menggunakan AMD-nya Ryzen 5 3500. Pengujiannya default 3,6 GHz dan saya akan overclock ke 4,2 GHz. Jadi biar lebih panas ya. Pertama, saat pengujian default ini stress test CPU jet selama 10 menit menggunakan stok cooler AMD menyentuh 80,8 derajat Celcius. Sedangkan ketika menggunakan Deepcool UD551 hanya 77,5 derajat Celcius saja. Jadi sini udah kelihatan ya perbedaannya antara 3,3 derajat Celcius. Lebih adem si UD551 ini. Lanjut ke pengujian Cinebench R15. Stok cooler ini menyentuh 75,3 derajat Celcius. Terus untuk si Deepcool UD551 hanya 73,3 derajat Celcius. Dan kalau misalkan lebih dingin, si skor yang dihasilkan juga ternyata sedikit meningkat. Terus pengujian ketiganya ini lebih berat lagi, Cinebench R20. Pertama, stok cooler ini menyentuh 81,5 derajat Celcius, sedangkan untuk si Deepcool UD551 hanya di 79,5 derajat Celcius. Perbedaannya bisa terasa. Lanjut, tes keempat ada stress test CPU jet AIDA 64. Si stok cooler ini menyentuh 74 derajat Celcius, sedangkan untuk si Deepcool UD551 hanya 71 derajat Celcius saja. Jadi berbeda antara 3 derajat Celciusan ya. Lebih adem si Deepcool UL551. Lanjut ya, di sini saya akan overclock si prosesornya Ryzen 5 3500 ke 4,2 GHz. Jadi semakin tinggi semakin panas ya.
Menggunakan stok cooler AMD, pengujian pertama ini sini ya, stress test CPU Jet menyentuh 84,8 derajat Celcius. Wah, udah gerah ya kalau misalkan seperti ini. Sedangkan ketika menggunakan Deepcool UD551 hanya di 80,5 derajat Celcius. Perbedaan panasnya menjadi 4 derajat Celcius. Ini cukup kelihatan kalau si UL551 ini tuh lebih siap untuk menahan panas berlebih, seperti overclock ataupun ya kegiatan-kegiatan berat lainnya. Lanjut di sini Cinebench R20 saja ya. Ini juga tentunya lebih berat. Si stock cooler ini udah hampir kewalahan menyentuh 86,8 derajat Celcius. Udah mulai panas ya, udah mendekati 90 gitu. Sedangkan untuk si Deepcool UD551 hanya di 82,3 derajat Celcius. Perbedaannya hampir sama ya, di 4 derajat Celcius. Ini lebih adem si UD551. Jadi semakin panas prosesor, Deepcool UL551 ini tuh bisa lebih mengadapkan prosesor. Dengan kualitas dan fan yang lebih besar, ini terbukti memang lebih adem. Mantap ya. Sedangkan untuk si Deepcool UL551, untuk Intelnya ya, jika dibandingkan dengan stock cooler Intel yang ya biasa aja, di sini tentu perbedaannya sangat signifikan, terasa sekali gitu kan. Di stress test CPU Jet saja, i5 9400F stock cooler ini menyentuh 82,5 derajat Celcius. Sedangkan untuk si Deepcool UL551 hanya di 74,5 derajat Celcius saja gitu kan. Ini sangat jelas sekali Deepcool UL551 sudah sangat worth it sekali untuk menggantikan stock cooler bawaan Intel. Perbedaannya sangat jauh, 8 derajat Celcius. Ditambah lagi ada RGB-nya ya. Ini menambah nilai estetika di PC kita. Ini bakalan terlihat ganteng ketika nancap di motherboard atau di dalam casing ya. Mantap pokoknya. Mau tancap langsung ke motherboard atau prosesor baru, nggak usah bingung lagi cari pasta apa yang terbaik. Ini udah disediakan, jadi tinggal tancap saja. Oke, kesimpulannya jika dibandingkan dengan stok cooler tentu lebih adem si series Deepcool 551 ini. Perbedaannya 4 derajat Celcius cukup terasa. Karena beda 1 atau 2 derajat Celcius saja, ini tentu berpengaruh ya. Apalagi jika dibandingkan dengan stock cooler Intel, ini bisa berbeda 6-8 derajat Celcius. Tentu ini sangat worth it untuk dijadikan penggantinya. Ditambah lagi ya, ada LED RGB yang bisa terlihat lebih ganteng gitu kan di dalam casingnya. Namun si soket LED yang tersedia hanya pin RGB 5 volt saja. Ya pasti agak kesulitan. Kalau pakai Mobo entry level, biasanya pin RGB ada di kelas Mobo mid-range ke atas gitu ya, Mobo terbaru. Solusinya ya paling pakai konverter atau ngikut ke colokan fan yang udah ada konverter 5 volt to 12 voltnya. Ya nggak apa-apa juga sih, hitung-hitung investasi gitu. Nanti kalau misalkan upgrade ke Mobo yang sudah ada RGB-nya tinggal dicolok saja. Mungkin untuk Deepcool, nanti kedepannya bisa kasih soket tambahan power SATA saja ya. Jaga-jaga nih kalau Mobo kita atau Mobo penggunanya belum ada pin RGB-nya. Tapi tetap bisa dinyalakan si lampu LED-nya ya. Ini kan pasarnya kelas-kelas kerehore gitu kan, biasanya masih pakai Mobo entry level. Harga yang saya lihat di e-commerce juga untuk si 551 series ini tuh berada di sekitar 200 ribuan lah, sampai 225 ribuan saja. Ya masih cukup murah meriah lah ya dengan performa yang dihasilkan. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Silas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.